Oke, kembali lagi di RFX Channel Education. Kali ini kita akan menganalisa pergerakan dari XAU USD ya. Jadi kita analisa total ya. Nah, untuk daily-nya ya, ini terlihat gold ya, sedang berada di area supply zone-nya ya. Yang mana area supply zone-nya itu di sini. Nah, ini adalah area supply zone-nya. Ini adalah area spike-nya ya. Ya, ini adalah area spike-nya atau ekornya ya. Previous low-nya sampai sini. Jika kita pindah ke H4 ya, nah seperti ini penampakannya ya di H4 ya. Nah, di H4 sebenarnya ini adalah area supply zone. Yang mana seharusnya harga bergerak kembali ke area demand zone di bawahnya. Mana demand zone-nya? Ini demand zone-nya. Ini area swap zone ya. Sekarang kita pindah ke area swap zone-nya saja seperti ini. Ya, jika kita perbesar ya, kita perbesar. Ya, kan seperti ini. Nah, ini area supply zone ya atau previous supply zone yang mana sudah diraih seperti itu. Tetapi di bawah sini juga ada supply zone kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya dominan break langsung naik harganya ya. Apakah dia sudah di respect ya atau sudah disentuh oleh pergerakan sebelumnya? Nah, ternyata langsung disentuh. Seketika sudah disentuh berarti ini sudah valid ya menjadi demand zone dan dia break, retest, masuk lagi. Nah, inilah penentuannya. Jadi area ini sudah di tes ya atau sudah dicoba oleh pergerakan harga sebelumnya. Oke, tetapi kita tidak melihat di time frame yang lebih kecil dahulu ya. Kita fokus ke time frame besar dahulu. Karena pergerakan gold kali ini benar-benar luar biasa ya. Oke, di sini terlihat adanya supply zone ya, yang mana supply zone sudah valid ya atau sudah resmi dijebol ya. Karena closingnya ini closing candlesticknya sudah di luar dari base ya ini. Terlihat ya. Karena ini di daily jadi walaupun sedikit tapi sangat berarti ya. Nah, seperti ini ya. Alhasil opennya juga di previous swap zone-nya ya, ini harga masuk ke supply zone ya. Yang mana ya, yang mana di bagian sini atau di kiri ini ada supply zone ya. Ya, kita bisa tandai supply zone-nya ya seperti ini. Ada apa di belakangnya ya. Nah, kondisi seperti ini di belakang terlihat di sini ada supply zone ini ya. Kita fokus ke sini dahulu. Fokus ke sini dulu ya. Nah, di sini ada supply zone. Ya, seperti ini bentuknya. Dan supply zone ini sudah disentuh. Ya, ini supply zone ya. Sudah disentuh lalu di break dan harga retest. Ketika harga retest ya, harga ini waktu FOMC kemarin ya. Waktu harga terjun sangat jauh ke bawah ini nih. Waktu spreadnya sampai ratusan itu di sini dan harga naik ya, naik kembali dramatis sekali di sini. Lalu retest kedua ya, dia sempat spike ya, bayangkan ini dari 22 ya sampai sini itu 36, itu sangat banyak sekali gitu kan. Oke, setelah itu ya, sentuhan ketiganya harga tembus. Lalu yang dicari itu ini ya, yang dicari adalah previous support ya atau previous demand ya. Jadi cari demand yang berdekatan dengan support. Ini di daily, sekarang kita pindah ke H4 ya. Kalau di H4 ya dilihat itu seperti ini penampakannya. Ya. Ini sebenarnya dimension ya. Dimensionnya mana? Dimensionnya tuh ini. Nah, ini adalah retest dari
demand zone sebelumnya, seperti itu ya. Nah, seperti ini saya perkecil lagi ya agar garis hitamnya terlihat. Nah, ya, jadi spike kala itu adalah menyentuh dari demand zone sebelumnya dan pergerakan kali kemarin ya, pergerakan kemarin juga respect dari si demand zone tersebut. Akan tetapi di sini ya waktu dia menyentuh demand zone-nya ya, waktu harga menyentuh si demand zone tersebut, dia membuat demand zone baru ya dengan bentuk drop base rally ya. Ini adalah demand zone baru seperti ini. Ya, sentuhan pertama masuk ya, sentuhan kedua juga masuk ya. Di sini kita bisa analisa ya, kedalaman harga masuk ke area demand karena di sini adalah permintaan ya, permintaan. Nah, di sini permintaan sangat masih sedikit ya. Berarti adanya ketidakseimbangan yang sangat besar ya. Ini sangat besar ketidakseimbangannya karena harga kembali naik. Bahkan naik sangat tinggi. Ya, ini seperti ini. Lalu untuk pergerakan kali ini ya. Nah, di sini ketika harga sudah melengkapi ketidakseimbangan tersebut ya, harga membuat pergerakan harga membuat drop base rally kembali seperti ini ya. Jadi ini hanya untuk melengkapi ketidakseimbangan yang terjadi lalu price membuat drop base rally. Nah, ini adalah area demand kedua ya, seperti ini. Ya, ini adalah area demand kedua. Sebentar, bring to back. Ya. Nah, yang seharusnya di pergerakan kali ini ya, pergerakan sebelumnya itu harga tertolak ya. Nah, seperti ini. Harga masuk lalu harusnya naik. Tetapi sebelum naik dia membuat keseimbangan dahulu ini. Spike naik up ya. Ini saya hapus dahulu ya. Ya. Jadi pergerakannya seperti ini. Ya. Pergerakannya seperti ini. Kenapa dia membuat spike sampai sini? Ini perlu dipertanyakan. Kita tandai dahulu saja. Nah, nanti di sini kita bisa melihat ada kejanggalan apa di sini ya. Di sini ada demand zone ternyata setelah kita memberi tanda. Nah, ini adalah rally base rally. Kenapa ada rally base rally di sini? Karena di sini sebelumnya itu ada demand zone. Ini demand zone ya, rally base rally lalu di break. Otomatis ini sudah pecah base-nya atau penawarannya sudah habis, tetapi ada yang berani menawarkan lebih tinggi. Lalu dijebol lagi dengan valid. Kenapa valid? Karena dia membuat base lagi, yaitu base dari si penawaran. Nah, penawarannya banyak, mencari permintaan, harga masuk. Ya, ini di sini perang antara penawaran dan permintaan ya. Di sini swap zone. Ketika si buyer menang ya, otomatis harga naik. Ya, di sini adalah swap zone area ya. Kita bisa beri tanda. Ini adalah swap zone area. Oke, kita marking dahulu ya. Dalam menganalisa ya, kita tuh harus detail, hati-hati ya, dan teliti. Lalu kenapa harga bergerak seperti itu? Nah, ini adalah pergerakan harga respect previous swap zone-nya ya. Saya tulis di sini, ini adalah previous swap zone. Ya, ini adalah previous swap zone ya. Jadi seperti ini, swap zone sudah di break. Nah, ketika swap zone sudah di break berarti kembali lagi adanya kemenangan dari si seller. Karena apa? Karena didukung dengan tren yang sedang downtrend tentunya ya, di sini seperti ini. Ketika sudah respect dia break masuk ke dalam area yang kedua ya, atau areanya si
demand zone ini, seperti itu. Ya, lanjut lagi ya. Nah, kita lihat kenapa di sini harga tertolak ya. Kita melihat, kita beri tanda terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada apa? Kita bisa mencari tahu di sini. Di sini ada double Marubozu ya. Jika kita pindah ke H1 ya. Apakah sampai ya? Sampai atau tidak ini? Ya. Di sini adanya swap zone ya. Swap zone kembali ya. Di sini adalah drop base drop yang mana ini adalah area supply zone. Oke, lalu ditembus ya. Tetapi belum ada sentuhan dari pergerakan marketnya. Kita bisa beri tanda seperti ini. Pindah lagi ke H4 ya. Nah, kita tarik seperti ini. Oke. Di sini juga preview swap zone ya. Pergerakannya hampir sama. Jadi dia mengambil swap zone, harga naik. Mengambil swap zone, harga naik, seperti itu. Ketika ini swap zone ya, dan swap zone-nya sudah di break ya, berarti ada kemungkinan gold masuk ke dalam area ini kembali. Karena apa? Karena ini yang tadinya adalah demand zone sudah dijebol. Seperti halnya ini ya, previous swap zone-nya. Yang mana ini adalah demand zone sudah dijebol ya, harga naik otomatis dia menjadi si supply zone, harga turun ke area ini, ke area demand kembali, naik lagi, dijebol lagi. Ketika dijebol ini ya, saya perbesar. Ya, ketika sudah dijebol harga masuk otomatis dia menjadi demand zone ya. Dan harga kembali naik menyentuh supply zone-nya. Nunggu dia dijebol lah. Ketika dia sudah jebol ya, ini karena sudah sentuhan kedua mungkin sudah permintaannya sudah sedikit ya. Mencari permintaan yang lebih banyak lagi yaitu di bawah di sini. Mengambil permintaan ya, lalu area-area sebelumnya dibobol ya, yang harusnya ini menjadi area-area selanjutnya ya, untuk sentuhan-sentuhan selanjutnya. Ada satu, ada dua swap zone ya, otomatis dia sudah menjadi demand zone. Ini demand zone dan ini adalah supply zone ya. Supply zone di daily tentunya ya, seperti ini ya. Ini adalah supply zone di daily-nya dan price sudah masuk ke dalam area supply zone. Karena apa? Karena previous pergerakan dari harga sebelumnya ya, atau pergerakan harga sebelumnya ini adalah demand zone disentuh ya. Ketika harga disentuh, harga sempat koreksi turun atau menembus area tersebut ya. Kita pindah ke H4 ya. H4 posisinya seperti ini. Nah, ini ya. Ya, ini di sini. Ada drop base rally ya. Drop base rally, base-nya tuh harusnya ini. Ini areanya memang agak lebar ya. Drop base rally, lalu harga respect naik masuk lagi ya. Di sini dia membuat drop base rally kembali. Jadi demand di dalam demand ya, harga seperti ini. Karena ini demand ditembus otomatis menjadi supply. Yang mana pergerakan harga ini sempat spike sampai sini ya. Kita lihat di sini ada apa? Di sini ada rally base drop. Kita analisis pergerakan harga yang sudah ada terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menentukan pergerakan harga selanjutnya. Ya, karena ini supply zone, saya ganti warnanya seperti ini ya, agar kita mudah dalam melihatnya. Ya, ini adalah supply zone yang mana harga respect 1 2 ya. Ini adalah area penentu yang nantinya ketika dia dijebol otomatis dia jadi demand zone. Yang mana area ini ya, area demand zone sebelumnya ini sebenarnya sudah dijebol loh ya. Karena apa? Karena terlihat ini closing sudah di atas seperti ini. Nah, ketika sudah dijebol seperti ini ya, di sini kita bisa melihat lagi
harga akan kemana sih? Nah, berarti harga akan naik kemungkinannya. Tapi perlu diingat ya, sebelum kita mengetahui harganya naik, di sini adalah downtrend ya. Trennya itu masih downtrend seperti ini. Ya, ini trennya itu masih downtrend ya. Iya, trennya masih downtrend sekali. Jika kita membuat channel ya, seperti ini jadinya dia hanya keluar sedikit dari channel dan mulai masuk kembali ke dalam channelnya. Kalau kita channeling lagi seperti ini adalah channeling pendeknya ya, atau kita membuat dynamic SNR-nya ya. Kita membuat dynamic SNR-nya tuh seperti ini. Tapi nanti jika pusing melihatnya ya nggak apa dihapus. Nah, jadi harga masuk di support dynamic ya, masih bermain di support dynamic, masuk support dynamic lagi, masuk support dynamic lagi, masuk support dynamic lagi. Seperti itu ya, di sini naik. Jadi ada probabilitas harga masuk ke area ini ya, 1745 dan 49 ya. Nanti di area ini kita bisa mengambil aksi ya. Yang mana kita bisa mengambil aksi sell ya. Kenapa sell? Karena trennya masih downtrend. Dan di sisi lain ini adalah dynamic resistance ya, dynamic resistance sebelumnya. Ini adalah dynamic resistance sebelumnya yang mana sudah menjadikan support ya. Dan kita berharap ini menjadi dynamic resistance tentunya dengan menggunakan stop loss yang benar ya. Lalu ada apa dengan supply zone di sini ya? Ini adalah tanda dari penerusan seller ya. Jadi ketika proses transaksi terjadi ya, di sini yang dilihat bukan ini tapi ini ya. Nah, di sini ada perang ya, perang antara seller dan buyer di sini. Nah, nanti mentoknya sampai sini nih. Nah, perangnya itu di sini, perang harganya, lalu dimenangkan oleh si seller. Nah, lalu seller menambah lagi. Penawarannya turunlah dia seperti itu. Karena apa? Karena di sebelah sini itu bertepatan dengan dynamic support, tetapi di sebelah kirinya kita lihat ya. Nah, di sebelah kirinya itu seperti ini kawan-kawan ya. Di sebelah kirinya seperti ini. Ini adalah dimension. Yang mana dimension adalah respect dari pergerakan harga sebelumnya, yaitu ini ya. Nah, ini drop best rally. Ya. Ini spike harga ya. Kita bisa cek spike harganya ada apa di sini ya. Spike harganya ternyata ini adalah dimension kecil. Seperti ini, tapi tidak ya, kalau spike harga lebih baik terkena stop loss ya, lebih baik terkena stop loss lalu di spike, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya berarti di sini karena ini sudah melewati aturan ya, melewati area base, namanya fake out zone ya. 1 2 sentuhan kedua otomatis ditembus ya, jadi seller ini berkumpul untuk membobol area demand sebelumnya, otomatis ini menjadi area supply kembali karena dimenangkan oleh seller. Nah, ini jadi area supply zone seperti itu. Apakah bisa kita melakukan sell di sini? Ya sangat bisa, kenapa tidak ya. Kita bisa melakukan sell ya, kita melakukan aksi sell di sini. Tapi sebelum ke sini kita bisa melakukan aksi sell di area ini seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin melakukan sell ya, ini bisa di sini karena ini sudah menjadi area swap zone ya. Preview swap zone-nya. Dan ini belum. Kenapa belum ya? Karena ini supply lagi, supply baru. Nah, di sini lihat kirinya ya. Ya, kirinya seperti ini. Ini area supply zone baru, jadi bisa, tapi paling aman di sini ya. Kenapa sih sell ya? Karena trennya downtrend ya. Kita menunggu area sell terbaik. Lalu untuk area sell yang bagus lagi di mana nih? Ya, untuk sell yang paling bagus lagi di atas lagi. Kenapa di atas lagi ya? Nah, karena seperti ini. Ini adalah preview support ya, preview support, dan di sini adalah rally base drop ya.
Saya akan jelaskan sedikit di sini ya. Nah, ketika price sudah turun lalu naik ya, otomatis dia menjadi area FTR ya, atau failure to return ya. Fail to return ya, seperti itu. Ini FTR area ya. Yang mana FTR area adalah area retracement biasanya menjadi area retracement dari pergerakan sebuah harga. Jadi nanti ketika gold masuk ke 1807 ini bisa melakukan aksi sell. Kenapa demikian? Ya karena ini FTR. Apa itu FTR? FTR itu fail to return ya. Jadi harga gagal untuk kembali. Jadi logikanya di sini support sudah ditembus ya, seharusnya harga itu turun, tapi masih dimenangkan oleh si buyer ya. Nah, seharusnya harga itu naik lagi dan dia menjadi area fake out seperti itu. Inginnya seperti itu, akan tetapi dia hanya mampu membuat rally based drop, bukan rally based rally. Nah, ketika dia berhasil membuat rally based rally, otomatis price akan up seperti itu kawan-kawanku ya. Kita lihat lagi di sini ya. Jadi kita bisa melakukan aksi, ini masih area swap zone ya, masih area demand zone ya. Jadi halal hukumnya untuk melakukan aksi buy. Lalu untuk scalping bagaimana ya? Untuk scalping kita bisa melakukan aksi buy di sini 1718 ya. Ini bisa untuk melakukan aksi buy. Kenapa demikian? Karena ini demand yang masih fresh dan harga masih bermain di area dynamic supportnya. Nah seperti ini, nanti tunggu harga turun ya, kita bisa melakukan aksi buy. Stop loss di mana ya? Stop loss itu tergantung resiko masing-masing dari trader ya. Kalaupun tidak berani resiko tinggi ya, kita harus mencari area entry yang paling minim resiko atau sangat low risk. Kita bisa menggunakan pending order, akan tetapi seringkali kita itu tidak mendapatkannya ya, tidak mendapatkan pending order tersebut ya. Di sini ada drop base rally yang mana di sebelah kirinya adalah resisten, kita juga bisa melakukan aksi buy di sini ya. Jadi areanya lumayan banyak. Ini ya areanya lumayan lebar deh, areanya lumayan lebar ya. Oke. Dari harga 1713 sampai 17 ya, berarti berapa pips tuh? 40 pips. Sampai 19 ya. 11 sampai 19. Ini sekitar 80 pips areanya. Oke. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk bergabung di grup Telegram kami. Itu ada di link di deskripsi ya. Diklik, itu adalah grup Telegram untuk berdiskusi. Terima kasih ya. Jangan lupa selalu gunakan stop loss. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ya, agar banyak trader semakin tercerahkan dengan cara analisa yang seperti ini. Analisa bersama. Lalu untuk pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, salam profit selalu.